Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. 8 triliun. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Wow, untuk mencapai 20 triliun. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1000 program. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini ada video dari Pak Hotman Paris yang menyarankan atau sedikit mengkritik kepada Kementerian Hukum dan HAM Pak Natalius Pigai dan juga wakilnya tentang anggaran yang diajukan sampai 20 triliun dan 2.500 orang, guys, yang dulunya 188 orang loncat menjadi 2.500 dan anggaran 60 miliar loncat menjadi pengajuan 20 triliun, guys. Oke. Kumpul untuk membahas pengaduan setiap pagi. Beginilah tim kami setiap pagi menerima pengaduan ratusan para pengais keadilan. Halo Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak meminta anggaran 20 triliun dan minta pegawai 2.500 orang lebih. Pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi kan tidak berwenang untuk penindakan hukum, hanya penyuluhan, pencegahan, dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang. Kalau itu tugasnya, Pak, sama seperti Hotman 911 yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran hak asasi manusia, Kementerian modalnya cukup handphone. Ya, saran saya begini Pak Menteri, beli 5 handphone ya, yang merupakan hotline untuk seluruh warga seluruh Indonesia pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi 5 handphone dipegang oleh 5 orang. Satu orang pegang akun Instagram, satu lagi pegang akun TikTok. Jadi cukup 7 orang staf Bapak untuk menerima pengaduan seluruh Indonesia. Bikin shiftnya 3 kali sehari, berarti 24 jam, berarti 3 gelombang. 3 kali 7 berarti Bapak membutuhkan 21 orang staf untuk menampung semua pengaduan seluruh Indonesia seperti yang datang ke Hotman 911. Sesudah itu bentuk lagi satu tim untuk menampung semua pengaduan dan mengidentifikasi dan kemudian melakukan tindakan. Jadi saya melihat staf Bapak cukup 50 orang dan anggarannya juga tidak terlalu besar. Ya, karena memang untuk penindakan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah tugas polisi dan kejaksaan, bukan tugas Bapak. Ya, Hotman 911 modalnya hanya 1 handphone, sudah berapa ratus korban pemerkosaan datang ke sini, pembunuhan, penganiayaan, dan berhasil sukses semuanya. Dan kami tidak minta 1 sen pun biaya. Hotman akan tetap membantu pemerintahan Prabowo karena saya adalah pengacara beliau, akan memberikan nasihat dan ini nasihat didasarkan etikat baik. Jadi Bapak cukup perlu 7 handphone untuk menampung pengaduan seluruh Indonesia. Setiap subuh saya menerima pengaduan dari begitu banyak. Terakhir Purworejo, ya, 2 kakak beradik diperkosa 13 orang selama 1 tahun. Ada ibu muda di Bandara Medan jatuh dari lift, meninggal 3 hari membusuk di bawah lift. Pemerkosaan di Lampung, penganiayaan di berbagai pesantren, semuanya datang ke Hotman 911 dan semuanya berhasil. Saya itulah agak sedikit pengantar dan saya ingin sampaikan laporan singkat, Bapak. Laporan singkat. Pak pimpinan
yang saya muliakan dan para anggota. Kami, sebagaimana saya sampaikan, saya dari staf juru parkir sampai menjadi menteri. Maka ketika saya sebagai menteri dilantik, hari itu juga saya pimpin rapat. Rapatnya bukan rapat mendengarkan masukan staf, Pak. Tapi saya menyusun organisasi langsung. Jadi tidak seperti biasa. Dengar dulu unit ini apa, enggak. Saya langsung pimpin, langsung bikin, silakan mereka rancangan yang mereka siap, saya langsung susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi masukan kata, Pak. Jadi saya memang sebagai staf, itu pekerjaan saya. Maka sebelum kami ke Magelang, itu kurang lebih hampir 6 atau 7 kali ya kita pertemuan. Dan bahan hampir 90% struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai, Pak. Sudah gaspol ya. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak mau ingin agak membanggakan, tapi saya bangga dengan staf saya. Oke. Mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat. Hari ini kami sudah mendapatkan Kepres, peraturan presiden tentang kementerian. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan permen tentang HAM. Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik, Pak, di kementerian baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai 7 hari, Pak. Nanti kalau 100 hari setelah itu 101, nanti diam semua, Pak. Nggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergensi dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat. Semuanya sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami. Dan adapun saya singkat saja, berdasarkan rancangan kami, Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, struktur organisasi sudah selesai. Menteri, wakil menteri, kami mendapatkan beberapa eselon 1. Nanti akan jadi partner kerja kita semua. Yaitu ada Inspektur Jenderal eselon 1 kami dapat, Sekretaris Jenderal, kami dapat 2 Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu syukur alhamdulillah, Pak, Bapak bisa juga mengawasi di lapangan, Pak. Tolong sebagai mitra kerja. Kami mendapatkan kantor wilayah, Pak, setingkat eselon 2, Pak. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, Pak. Maksudnya siap melayani sebagai mitra. Kapan saja bisa memerintahkan pasukan saya tanpa tidak perlu komunikasi dengan kementerian, karena Bapak dengan kami kementerian adalah mitra yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke. Saya akan bentuk hampir semua provinsi kantor wilayah. Dan struktur saya sudah siapkan, Pak pimpinan. Lagi-lagi semuanya, mungkin kami ini, saya pertama dipanggil ke Kartanegara, orang pertama yang dipanggil. Orang pertama yang digebukin publik. Orang pertama yang diundang di DPR di sini. Orang pertama juga yang selesaikan struktur dan tatanan organisasi, termasuk
struktur dan tantangan organisasi wilayah. Cocok. Jadi, Cukup Pak Menteri? saya kira cukup. Terus kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personil saya yang ada sekarang 100 berapa? 188 staf, Pak. 188. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. Wow. Loncatannya banyak. 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Hah? Yang 188 ini untuk belanja pegawai 14 miliar, Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Loncatnya. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1 triliun. 1,2 triliun. 1,2. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan. Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan, selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas. Itu tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian dan pimpinan Komisi 13 sudah tahulah. Satu program aja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan hak asasi manusia se-antero Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok, dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja, dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami, dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. 8 triliun. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Wow, untuk mencapai 20 triliun. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Cukup, ya. Pak Menteri, kita berikan aplaus dulu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang dijelaskan oleh Bapak Menteri HAM, Hukum dan HAM kita, guys, Pak Natalius Pigai. Dia menjelaskan tentang strategi dan juga kinerja-kinerja yang akan dilakukan untuk mengembangkan HAM atau membesarkan HAM demi rakyat Indonesia, guys. Dan Pak Natalius Pigai ingin terstruktur secara sistematis dan membutuhkan anggaran atau biaya dan tambahan orang-orang, guys, yang dulunya berapa ya, guys, 188 orang, dan diinginkan Pak Natalius itu sampai 2.500-an lah
dan dana sebesar 20 triliun guys. Wow, sangat besar guys. Tapi ya semoga apa ya kayaknya kok apa ya loncatannya sangat besar guys. Dan ini dikoreksi oleh Pak Hotman Paris, tidak butuh untuk sebesar itulah untuk dana Kementerian HAM, tidak sampai 20 triliun guys. Semoga ini bisa bermanfaat lah untuk informasi atau sekedar tambahan ilmu dan juga untuk berita. Oke, semoga Indonesia tetap maju dan juga rakyat Indonesia menjadi sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LG, channel edukasi masyarakat Indonesia.